Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Sobat, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari pusaka yang ketiga yang saya dapatkan kapan hari dari salah seorang rekan Tosana Aji saya dari Kota Ngawi, Sobat. Coba kita akan melihat wujudnya seperti apa ini pusakanya. Nah, ini adalah yang kapan hari dari teman saya bilang, Mas Tony, untuk di pusakanya ini estimasinya adalah Majapahit. Jadi estimasi dari Majapahit itu seperti itu. Saya gini, pusaka ini memang bisa dikatakan sungguh luar biasa. Luar biasa gini, Sobat. Tampilannya memang kayak sederhana, tapi dia ada kesan wengitnya. Nah, seperti itu. Dan kalau Anda masih kapan hari ketinggalan, kira-kira video yang kedua itu apa saja gitu. Yang pertama adalah pusakanya, dapurnya dapur Sangkelat, Sobat. Silakan Anda cari di, kalau nggak salah, 2 hari yang lalu. Lalu selanjutnya adalah pusaka dengan dapur Jalak Nguri, Galap Dharm Keraton. Nah, seperti itu menurut keterangan dari teman saya. Nah, yang ketiga adalah pusaka ini. Dan pusaka ini untuk di dapurnya sendiri, kemarin teman saya bilang adalah pulang geni, Sobat. Pulang geni lurus, katanya seperti itu. Tetapi setelah saya lihat gitu, ternyata bukan pulang geni, tapi kalau untuk saya lebih condong ini adalah dapur brojol. Kita akan melihatnya ini seperti apa wujudnya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk pusakanya sendiri, ini kesannya adalah dia wingit. Nah, jadi apa ya? Memang pusaka dari tangguh-tangguh estimasi Majapahit itu pusakanya tidak besar, bisa dikatakan identik kayak kecil pusakanya, tapi kesannya adalah wingit. Katanya mungkin sakti atau seperti apa gitu. Jadi memang kesannya seperti itu. Nah, kalau Anda melihat di sini, di bagian bilahnya ini tidak ada pamornya, tapi ada pamor di bagian sor-sorannya. Nah, ini yang kata teman saya kemarin, pamornya adalah tambal jimat, Mas Tony. Nah, seperti ini tambal jimat pusakanya. Untuk di bagian gonjonya, kalau Anda melihat, gonjonya adalah gonjo kendit mimang, Sobat. Nah, gonjonya ada, pamornya cuma seperti ini. Satu seperti ini adalah pamornya pamor kendit mimang. Seperti itu. Nah, kalau Anda melihat di sini, nah, oh ya, tadi saya bilang bahwasanya menurut keterangan dari teman saya adalah pulang geni lurus. Nah, di dalam pengetahuan Tosana Aji saya seperti ini, Sobat. Perbedaan antara pulang geni lurus dengan brojol adalah, kalau untuk pulang geni lurus, di dalam pengetahuan Tosana Aji saya ini, dia ada odo-odonya. Itu adalah pulang geni lurus. Tapi kalau brojol sederhana seperti ini, dia tanpa odo-odo. Jadi kerisnya lurus, lalu hanya ada gandiknya lugas, hanya ada pejetan. Itu seperti itu saja untuk diricikan dari keris brojol. Tapi kalau pulang geni, dia ada tambahannya, yaitu ada odo-odonya. Menurut pengetahuan Tosana Aji saya seperti itu. Kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilakan. Karena di dalam dunia Tosana Aji itu untuk di perbedaan sangatlah wajar, Sobat. Karena setiap dari pelaku Tosana Aji mendapatkan informasi, mendapatkan ilmunya itu pun juga dari berbeda-beda orang. Dan orang tersebut pun juga dari gurunya dulu mungkin, itu pun juga informasinya pun mungkin juga berbeda-beda gitu. Itulah kenapa di dalam dunia Tosana Aji itu kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi pandangan kita harus benar. Harus kita memaksakan kebenaran kita itu kepada orang lain. Tidak boleh seperti itu, Sobat. Nah, ini adalah dapur brojol menurut saya, dengan pamornya pamor tambal jimat. Seperti ini, pamor tambal jimat, unik ya. Jadi bentuk dari pamornya ini, kalau di dalam pengetahuan Tosana Aji saya, ini adalah disusulkan. Jadi pembuatannya pamor ini disusulkan setelah kerisnya jadi. Nah, itu seperti itu. Nah, bisa gini, bisa jadi disusulkan karena pemilik dari pusakanya ada sebuah cita-cita, ada sebuah doa tertentu gitu loh. Nah, akhirnya terus
doa dan juga cita-cita tersebut diaplikasikan menjadi sebuah pamor, menjadi pamor susulan seperti ini. Ya, kalau dari teman saya bilangnya tambal gitu, tambal jimat gitu. Jimat dari kata siji sing di rumah, seperti itu. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, dan pusakanya ini sobat, ini sangat ringan banget. Nah, pusakanya ini ringan banget tapi berkesan dia wingit. Nah, ini seperti itu. Oke, mungkin untuk di video yang ini akan saya langsung saja saya ajak Anda untuk melihat lebih detail tentang bilahnya seperti apa. Biar apa? Biar tidak penasaran seperti apa sih wujud dari pusakanya jika dilihat lebih dekat itu. Baik Sobat BMC, kita akan lanjut lagi untuk mereview di pusaka yang ketiga. Ini adalah pusaka yang saya dapatkan dari seorang rekan tosan aji saya dari kota Ngawi. Dan saya mendapatkan pusaka-pusaka yang istimewa itu kebanyakan dari beliau. Nah, untuk di warangkanya sendiri, kalau Anda melihat Sobat, ini adalah warangka Ladrang Surakarta. Dengan pendoknya dia pendok belewah. Dan untuk di pusakanya sendiri ini estimasi Majapahit Sobat. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur brojol. Nah, pusaka dapur brojol dengan pamor tambal jimat. Nah, kata teman saya seperti itu. Dan untuk di bagian gonjonya ini adalah gonjo kendit mimang. Nah, ini adalah gonjonya, gonjo kendit mimang, dan ini adalah tampilan dari pamornya Sobat. Pamornya hanya ada di bagian bawah saja. Kalau Anda melihat untuk di bilahnya sendiri, nah bilahnya ini seperti ini Sobat. Dia hitam, kesannya agak basah. Rabaannya pun juga tidak kasar Sobat. Nah, ini rabaannya ini halus. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya dengan dapur brojol. Kalau di dalam pengetahuan tosan aji saya, ini masuk dapurnya dapur brojol ini Sobat. Meskipun dari keterangan teman saya, kata beliau ini masuknya di Pulang Geni lurus, tapi kalau untuk saya pribadi ini lebih condong ke dapur brojol. Nah, untuk di ricikannya sendiri ini garisnya lurus, dia gandiknya lugas, dan hanya ada pejetan saja. Nah, seperti ini. Oke, ini sangat luar biasa sekali ini. Ini kayaknya sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi juga ini Sobat. Mungkin kalau untuk yang ini sudah tidak perlu lagi saya warangi, karena kayaknya ini memang sudah diwarangi oleh teman saya. Hanya saja untuk di PR-nya, nah ini mungkin akan saya serviskan untuk di warangkanya Sobat. Nah, biar terlihat ngajeni, biar terlihat menghargai dari pusakanya. Nah, karena saya sendiri tidak begitu suka dengan pusaka yang masih warangka yang buluk atau kotor seperti ini. Jadi saya suka warangkanya pusaka itu bersih dan juga glowing. Itu saya sangat suka banget. Tapi kalau terkesannya ini kotor, lalu juga berdebu, dekil, itu kok kayaknya tidak menghargai atau tidak ngajeni pusakanya. Itu seperti itu Sobat. Karena sebuah pusaka itu dia dibabar dengan tidak mudah loh. Jadi membuat pusaka itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi zaman dulu seorang empu membuat pusaka itu pun juga dengan laku tirakat yang memberatkan. Jadi tidak mudah. Yang kedua, setelah laku tirakat dia pun juga mengeluarkan energi yang bisa dikatakan cukup berat dengan menempa pusakanya seperti ini. Nah, itulah kenapa kita harus bersama-sama untuk turut serta melestarikan warisan leluhur kita ini Sobat. Jangan sampai pusaka-pusaka atau warisan tosan aji leluhur kita ini diabaikan. Itulah kenapa saya sangat miris sekali jika di antara para penerus dari
leluhur kita atau kita sendiri mengabaikan atau bisa dikatakan tidak peduli, itu saya sangat miris sekali. Itulah kenapa saya selalu mengajak kepada Anda, khususnya pemula itu tidak harus muda, meskipun usianya sudah di atas 35, itu pun juga masih dibilang pemula kalau memang belum mengetahui dari pengetahuan Tosan Aji. Saya mengajak semuanya untuk ikut serta gitu loh, untuk ikut serta mencintai dan juga melestarikan Tosan Aji ini, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Mungkin untuk di video ini cukup sekian. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka yang terakhir, sobat, atau pusaka yang keempat. Dan pusaka yang keempat ini pun juga untuk diestimasinya sama, yaitu masuk di estimasi Majapahit. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereviewnya di video berikutnya.